Jadi pada saat pandemi itu kita malah naik, kita malah growth. Jangan pernah menurunkan target. Itu adalah hal yang sangat haram untuk dilakukan. Tapi lakukanlah 10 kali lipat. IT is the next oil. Betul. Kecuali memang mereka, aku nggak tahu, kayaknya Bukalapak udah mulai buat buka pengadaan tuh. Soalnya Iya, aku mereka kan mulai aku mau diversifikasi. direkrut. Karena ada salah satu salesnya yang juga ngelamar ke saya. Oh gitu. Iya benar, di Surabaya. Dia Mainnya punya ke produk B2B sendiri kan, main mainnya ke B2B kan. terus dia kayak white labeling produk sendiri. Iya benar. Kayaknya Tapi itu- awalnya kayaknya nggak white labeling. Apa yang diminta disediain, dilihat mana yang permintaannya Di paling stok banyak, sama mereka. baru dia bikin sendiri yang memang permintaan. Tapi kan dia udah punya data, yang Iya, paling iya. laku yang mana. Loh, aku tuh pernah dihubungin sama Blibli loh. Dia Oke, mau white oke. labeling produk beras organik. Gila nggak? Keren sih. Bahkan dia bilang gini, boleh nggak kalau perusahaannya saya beli? Akhirnya boleh nggak? Hah? Udah dihubungin lagi gue, Cuk. Mungkin dia bilang, nih anak kampret siapa sok-sokan mungkin ya. Ya, itulah. Tapi poinnya kan akhirnya bisa bertahan hidup nggak sih di saat COVID? Iya, kayak balik gini? lagi ya ke Transmedis ya. Jadi setelah di Wuhan rame pada saat Desember, itu saya sudah ngira bahwa ini bakal ke Indonesia nih kayaknya. Jadi dari pas Januarinya itu saya coba untuk Anda lebih hebat dari Terawan ya. Terawan Menteri bilang Enggak. tidak masuk Indonesia. Indonesia panas. kebetulan kepikirannya ke sana. Iya, iya. Kan kira-kira waktu itu. Jadi waktu itu Januari langsung saya coba untuk shifting cara jualannya sales. Jadi yang tadinya mindsetnya orang-orang kalau jualan produk SIM RS ini tadi ya, aplikasi untuk rumah sakit ini harus datang, ditunjukkan benar, langsung lihat. Pada saat itu saya paksakan untuk semua sales jualannya secara online. Oke. Pada saat Udah pakai Zoom pada saat udah itu? Oke. pakai Meet waktu itu, Pakai Google Meet ya. Terus akhirnya kira-kira bulan Maret itu sudah mulai rame. WFA kita sempat 2 bulanan kita WFA, tapi sales kita udah terbiasa jualan online. Oke. Hasilnya pada saat itu semua orang sudah terbiasa online, pas banget sih momennya itu pas waktu kita shifting cara jualan sama habitnya market itu pas banget. Jadi pada saat pandemi itu kita malah naik, kita malah growth. Bahkan kita ada success story, kita closing sama beberapa rumah sakit di Papua, di Makassar, di Aceh, sama sekali kita nggak pernah ketemu. Bahkan installmentnya pun enggak. Installmentnya juga enggak. Jadi kita semua migrasi data, training, pendampingan. Pada saat pendampingan ya, mereka operatornya itu ngelayani customer gitu. Kita online di situ. Once ada kesalahan, kita langsung melakukan pembetulan di sana. Itu menarik banget buat teman-teman yang pengen memulai startup, mulai Iya. disruptif ke sana. Tapi balik lagi nih beritanya, banyak yang hancur. Gitu. Iya. Nah menurut Mas Yugo sendiri kira-kira, Mas dia bilang iya gitu. Cuk, kakak kelas gue. Terus Cara jualannya dirubah, bisnis modelnya dirubah, atau tutup sekalian? Oke, jadi ya sudah menjadi quotes yang lazim di kalangan startup people gitu ya. Jika? Kalau kita mau mengambil satu keputusan harus based on data gitu kan. Oke. Nah ini yang banyak orang biasanya karena emosi, maksudnya karena terpengaruh emosinya, Karena frustasi juga. frustasi, depresi dan lain sebagainya, mengambil satu keputusan tanpa data yang valid gitu, tanpa data yang kuat. Jadi kalau ada satu buku yang bagus yang mungkin saya rekomendasikan. Apa itu? Bukunya Grant Cardone 10 times. Oke. 10 kali gitu kan, 10 times. Jadi dia bilang gini, jangan pernah menurunkan target. Itu adalah hal yang sangat haram untuk dilakukan. Tapi lakukanlah 10 kali lipat. Lebih. Let's say kita sales call gitu ya, melakukan sales call. Kita melakukan sales call Nggak berhasil. biasanya 3 kali jadiin 30 gitu. Karena pada prinsipnya ketika kita berusaha lebih keras di sana, worth it kok hasilnya. Nah, Oke. kenapa kok harus 10? Karena pemikirannya begini. Kayak event pandemi seperti ini ya. Itu kan nggak bisa diprediksi. Kalau Betul. kita sudah terbiasa berpikir 10 times, itu akan mengamankan kita dalam kondisi yang serba nggak pasti kayak begini. Tapi nggak sedikit loh startup tutup. Iya. Nah, Oyo tutup loh. betul. Nah, kuncinya dari 10 times itu adalah bagaimana kita bisa menemukan cara yang tepat dan melakukannya lebih banyak. Nah, artinya apakah 10 times selalu berhasil? Bisa jadi nggak berhasil ketika cara yang dilakukan tidak tepat. Oke.
Jadi once kita harus selalu melakukan testing kan. Kita melakukan cara A nggak jalan, cara B nggak jalan, cara C nggak jalan. Mungkin kita bisa limit. Kalau misalkan saya sudah melakukan 3 Semua. cara, misalnya atau 4 cara atau 5 cara ini nggak jalan gitu ya, ya Being saya harus realistis. putus, harus tutup gitu ya. Dan yang paling penting runway sih. Banyak orang yang tidak mengukur runway-nya, dia punya capital sampai berapa lama. Iya, banyak yang kayak gitu juga Kan sih. gitu. Kita misalnya tahu nih runway-nya, oh kita punya 10 bulan runway. Berarti saya mau melakukan testing untuk beberapa cara itu kan, let's say misalnya saya 6 bulan lah, saya batasin di 6 bulan. Saya punya waktu untuk melakukan testing sampai menemukan yang paling bagus gitu caranya. Kalau sudah ketemu baru dilipat gandakan. Yang tadinya dilakukan sekali ketemu, lakukanlah 10 kali. Kira-kira Kan gitu. exit point-nya di mana nih? Maksudnya Iya, itu memang tadi. memang nunggu COVID selesai. Maksudnya kalau misalkan bisnis modelnya akhirnya nggak clear, ya? Kalau di kasusnya trust medis, karena alhamdulillahnya kita sudah menemukan cara yang Ya, benar, tinggal kita melipat gandakan jumlah aktivitasnya gitu kan. Nah kalau misalkan let's say kita tidak kunjung menemukan cara yang benar, ya tadi korelasinya sama runway. bisa apa namanya pivot juga ya. Bisa pivot. Jadi kan kita harus punya ukuran kapan waktu yang pas Tepat. secara hitung-hitungan ya. Kapan waktu yang pas untuk kita pivot, kapan waktu yang pas untuk kita berhenti, kapan waktu yang pas untuk kita kembali bekerja di kantor misalnya. Itu kan semua harus ada perhitungannya. Masih buka pendaftaran Pertamina. Sama di Gresik. Silakan itu ya. IT is the next oil. Betul. Tapi terakhir nih kalau gitu. Kalau misalkan ngomongin kayak startup yang ada dan kawan-kawan, kira-kira kalau dari Mas Yugo sendiri targetnya di Trust Medis ini mau jadi seperti apa? Unicorn, apa sih? Satu lagi Betacorn, Dekakorn. Dekacorn atau apa gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, ada kepentingan, ada hubungannya nggak Trust Medis sama pemerintah kita? Oke. Itu semuanya pertanyaan yang sangat gampang sih sebenarnya dijawab gitu ya. To be honest, kalau kita bicara goal, itu kan nggak pernah ada goal yang salah kan, karena orang pasti punya goalnya masing-masing yang ingin dicapai. Di Trust Medis kita nggak pernah bicara tentang kita harus jadi unicorn, kita harus jadi dekakorn dan seterusnya. Tapi kita bicaranya market share. Pada tahun sekian kita punya target untuk menguasai market share sekitar berapa persen begitu. Nah, ketika itu tercapai, itu artinya saatnya buat kita expand ke negara lain. Betul. Sekarang kita sudah LTD sebetulnya. Jadi kita ada satu secara administratif kita ada di Singapura perusahaannya. Oke. Ya ngerti sendiri lah, ada di sana juga Murah kan. soalnya sama ada insentifnya. Betul itu artinya ya. Negara kita kapan ada insentif? Tapi beneran loh, untuk sampai jadi satu perusahaan Serius, itu gue ditawarin. waktunya cepet, harganya juga nggak mahal. Bahkan dapat insentif. Iya benar. Mereka soalnya nge-push Insentif kan. pajak kan? Iya, dia nge-push banget supaya di sana. Ada kegiatan. Betul. Nah, jadi gitu. Jadi kalau di kita market share. Jadi kita pinginnya adalah mungkin nggak perlu saya sebutkan ya. Kita goalnya beberapa tahun ke depan kita kuasai market share berapa persen. Terus kalau ada hubungannya sama pemerintah atau tidak, tentu ada hubungannya sekali gitu. Karena kalau kita bicara startup di luar health ya. Sorry, sebelum ke sana. Sudah berhubungan nggak sama pemerintah? Sudah. Kita mulai ada hubungan sama pemerintah. Kita sekarang itu tergabung di salah satu kita namanya Atensi, Asosiasi Telemedika Indonesia. Oke. Jadi itu salah satu grup gitu ya atau komunitas yang isinya itu startup yang punya produk telemedicine. Oke, itu di bawah Kominfo, di bawah Kemenkes. Kemenkes. Jadi di Siap. salah satu Kemenkes di situ ada di dalamnya sebagai pembina juga lah ya, pemantau teman-teman yang lain-lain. Kita sering melakukan beberapa pertemuan. Jadi kita di situ ada brand-brand Halodoc, Halo Dokter, banyak lah brand-brand yang bergerak di dunia kesehatan. Tapi kan kita beda, kita B2B kalau mereka kan Inmed, B2C. kayak gitu-gitu ya. Ya gitulah. Itu di Indonesia nggak banyak yang dapat, mungkin 10-an kira-kira startup yang tergabung di sana. Trust Medis salah satunya yang tergabung di Ya, sana. karena memang niche banget kan market telemedika ini kan niche Ya. banget. Nah, hubungannya sama apakah berhubungan tidak sama pemerintah tentu karena regulasi-regulasi terkait dunia kesehatan kan hanya pemerintah regulatornya kan. Betul. Jadi apapun yang kita kerjakan itu selalu harus tidak boleh ngelanggar, ada pagernya gitu. Kita nggak boleh terlalu jauh. Let's say kalau bicara sistemnya kita di luar telemedicine, itu kan di dalamnya kita ada EMR, e-medical record, rekam medis. Iya, itu ya. yang
sifatnya rahasia juga kan. Betul, itu kan satu hal yang harus kita keep banget, nggak boleh. Even ada pihak misalkan kepolisian gitu datang ke kita disuruh buka, bahkan CEO kita pun nggak akan bisa tahu user passwordnya satu rumah sakit lah, kira-kira gitulah. Ya itu bicara security dan lain sebagainya. Jadi Walaupun sebenarnya bisa. ya iya lah pasti, tapi tetap kita ada etika lah ya. Pasti itu ada etika. Nah kalau pemerintah ya sangat berhubungan sekali dan justru malah kita berharap supaya pemerintah bisa mempercepat apa ya proses ini supaya lebih rapi regulasinya. Karena berarti sebenarnya ke depan itu kan dari kenegaraan ya, dari pusat ya. betul. Delegasi dari pusat menuju ke kabupaten kota. To be honest, saya Masih nggak belum. terlalu paham terkait politik dan lain sebagainya ya pemerintahan. Kalau dari saya pribadi sih begini, kayak misalkan Soalnya kan tadi ngomongnya tuh mengenai, aku tadi sebelum ini ngomongin tentang otonomi daerah, di mana pada saat ada keputusan di pusat belum tentu daerah betul. bisa apa mengaplikasikannya gitu. kalau yang di atensi itu kebetulan kita langsung perwakilannya dengan orang Kemenkes, jadi kita justru malah nggak berhubungan dengan Kemenkes yang ada di Jawa Timur ya, mohon maaf. Depkes. Ya kita langsung kita sering mengatakan Nggak usah minta pertemuan maaf, sama- gue juga gitu. Harusnya dia yang dekat ke kita, Oke. bukan kita yang dekat ke mereka. Siap. Ya Tahu nggak kenapa itulah. alasannya? Karena waktu kita milih pemimpin, harusnya kita yang mewawancarai mereka. Oke, jadi saya coba untuk lanjutkan lagi apa yang saya bahas. Tadi sampai di mana? Kemenkes ya. Kemenkes. Nah, jadi gini, let's say aturan terkait penggunaan SIM RS atau Sistem Informasi Ya, di Manajemen rumah Rumah Sakit. Itu ada regulasinya yang bilang bahwa setiap rumah sakit wajib menggunakan SIM RS. Wah, itu membantu banget dong. Iya, karena memang itu apa ya, dengan adanya SIM RS itu kan semuanya lebih mudah untuk dimonitoring Terintegrasi kan, lah. terintegrasi. Tapi pada kenyataannya masih banyak fasilitas kesehatan yang belum menggunakan SIM RS. Apa tuh kendalanya? Emang mereka belum punya kapital kah? Biasanya dua, biaya gitu kan, dan resource. Resortnya emang nggak ada. Belum ada. Kebanyakan orang sudah tua Oke. atau sudah Atau berumur. yang di daerah juga ya. Betul, yang di pelosok-pelosok itu kan. That's why kita bikin beberapa campaign untuk akuisisi, bahkan untuk mereka yang belum pakai kita kasih gratis kayak gitu-gitu. Ya tergantung lah kebutuhannya Biar seperti apa. friendly nanti. lah mereka dengan aplikasi ini. Iya, dengan iya, sistem kan ini. membiasakan. Kita tahapannya sebetulnya yang agak berat karena kita ada di level Edukasi ya. edukasi, betul. Ya itu sih. Jadi tadi yang sebetulnya paling gampang yaitu SIM RS harusnya dipakai wajib, tapi ternyata belum semuanya. Kita tahu lah masalahnya cukup pelik ya. Kita nggak bisa bilang itu. Jalur informasi sebenarnya. Ya betul. Begitu juga kayak telemedicine. Ada satu regulasi yang bilang bahwa orang yang atau siapapun yang melakukan praktek telemedicine itu harus terhubung dengan Fasiankes atau fasilitas kesehatan gitu kan. Karena gini bros, dokter ya sama pasien langsung berhubungan, melakukan diagnosa dan segala macam. Kalau misalkan ada malpraktek, siapa yang tanggung jawab bos? Iya benar. Nah, dengan dia terhubung ke Fasiankes atau Faskes gitu ya, ada yang menaungi gitu kan. At least ada seperti itu. Tapi pada kenyataannya ya bisa Ada tahu lah. pengampunya lah. Iya betul. Nah masih ada beberapa regulasi yang masih kita belum clear. To be discussed. Ya harus didiskusikan lagi dan kita berharap jujur itu bisa lebih cepat diselesaikan supaya goalnya kita kan satu, membuat Indonesia lebih sehat melalui teknologi. Ya Allah, kampanye. Iya. Siap. Hidup Indonesia lebih baik karena teknologi. Biasanya kalau sudah jalan di startup itu filosofi itu gampang dicari bro. Apalagi yang kebiasaan kayak gini, undangan kita Iya. konser kemana-mana gini, harus belajar filosofi banyak. Karena itu modal kita untuk meningkatkan film katanya Pak. Katanya Iya. kayak gitu. Thank you Pak Yugo. Kita udah Sama-sama, ngobrol bro. panjang banget. Gua kok serasa ada di kubusir anjing. Ngapain? Nanti gantian lah, saya undang ke sana. Tapi poinnya adalah di sini kita pengen ngasih beberapa wawasan ke teman-teman. Ya, Walaupun namanya birahi, biar hasratnya terbentuk kembali. Tapi poinnya ini bisa bermanfaat buat teman-teman. amin. Pastilah ya. Saya Ahmed Esario. Saya Yuga Hartono. Jangan lupa follow channel Birahi buat hasrat Anda terus meningkat. Ciao.